Najis mughaladhah adalah najis yang berat ligilladhi hukmiha, karena akan berat hukumnya. Najis apa najis mughaladhah? Najis kalbu wal khinjir, anjing ataupun babi, wa far'i ahadihima, atau keturunan anjing dan babi. Anjing dan babi di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah najis mughaladhah, najis yang berat. Dikatakan oleh ulama, najis anjing ataupun najis babi, wa ma tawallada minhuma, dan keturunan dari anjing dan babi, au min ahadihima, atau anjing kawin dengan hewan yang suci, ma'a hewan tahir. Anjing kawin dengan babi, anjing kawin dengan kambing, anaknya kambing, maka tetap dikatakan kambing itu najisnya adalah najis mughaladhah. Ini katakan, fa idza laqa syai'un minha kalban atau khinjiran, jika kita bertemu dengan najis tersebut, baik itu anjing atau babi, atau sesuatu yang terkena najis tersebut, atau kotorannya, atau sisanya, dagingnya, darahnya, air liurnya, disertai salah satunya dalam keadaan basah, maka kita terkena najis mughaladhah. Artinya di sini, jika kita megang anjing dalam keadaan kering, sama-sama kering, terkena najis tidak kita? Enggak. Tapi jika salah satunya yang basah, baru dihukumi najis kita orang. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Beda dalam mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik mengatakan anjing tidak najis. Anjing seperti biasa, seperti kucing, kata ulama dalam mazhab Imam Malik. Berbeda dalam mazhab kita. Kita yang mayoritas Syafi'i, anjing adalah najis mughaladhah. Ini katakan. Apa hukumnya? Jika kita terkena najis mughaladhah daripada anjing dan babi, atau sesuatu yang terkena najis anjing dan babi tersebut, maka kita terkena najis mughaladhah. Jika kita terkena najis mughaladhah, tathuru bi sab'i ghassalat ba'da izalati 'ainha ihdahunna bi turab, kata ulama. Maka wajib kita membersihkan najis mughaladhah tersebut dengan cucian 7 kali cucian. Salah satunya adalah menggunakan tanah. Misalnya contoh, di sini ada najis mughaladhah. Meja ini terkena najis mughaladhah misalnya. Ini katakan. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya ini najis mughaladhahnya, segede itu najis mughaladhahnya. Apa yang harus kita lakukan cara membersihkannya? Cara membersihkannya pertama, hilangkan dulu ainnya. Ini kita lap, kita buang najis mughaladhahnya. Maka di sininya terkena najis enggak? Masih enggak? Masih. Setelah kita buang najisnya tersebut, ini kita singkir, ini najisnya kita buang. Ini najis mughaladhah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, campur air dengan tanah. Kita kocok, kita aduk. Setelah kita aduk, kita siram itu najis. Alir ini. Kita alirkan nih air menyeluruh tempat yang terkena najis. Maka hitungannya sudah berapa itu? Hitungannya sudah berapa? 2. Air dengan tinggal berapa lagi? 5 kali lagi. Maka siram yang kelima, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tapi dengan syarat, siramannya yang ketiga harus melebihi daripada yang kedua, yang keempat harus melebihi daripada yang ketiga, yang kelima harus lebih daripada yang keempat, yang keenam harus lebih daripada yang ketujuh. Terus seperti itu. Misalnya di sini sudah 4 kali, lalu percikan ke paha kita. Percikan ke paha kita tadi, di sini tinggal berapa kali lagi? Sudah disiram 4 kali nih, tinggal berapa? 3. Maka percikan itu wajib dicuci 3 kali juga dengan air. Faham?
Artinya hati-hati cara membersihkan najis mughalladhah. Jika kita terkena najis mughalladhah, berat akan hukumnya. Begitu juga seandainya lantai rumah kita dalam keadaan musim hujan seperti sekarang, lalu anjing lewat di lantai depan rumah kita orang, maka berarti lantai rumah terkena najis mughalladhah. Maka kita siram, berapa kali siramannya? 6 kali saja kata ulama, dengan syarat di lantai rumah tersebut adanya tanah. Jika tidak ada tanah, maka tambahkan tanah jadi 7. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagaimana tadi, air campur tanah kita siram, hitungannya sudah 2. Tinggal berapa kali? 5 kali lagi. Habib, kami nggak siram Habib, tapi turunnya hujan lagi. Selesai, cukup kata ulama. Jika turun hujan lagi. Ini katakan. Tapi hati-hati jika terkena najis mughalladhah. Pernah di rumah Habib sofa seperti ini. Jadi pas mau lebaran, sofa dikeluarin, rumah dibersih-bersihin seperti biasa. Mau lebaran, sofa di luar ini, taruh luar rumah, bersihin rumah, disiram rumah, dindingnya segala macam. Kemudian capek, besok saja masukin sofanya ke dalam rumah. Ternyata pas besok pagi, ini sofanya apa yang terjadi? Dicakari oleh anjing. Nah, sebagiannya dikencingin oleh anjing. Gimana cara bersihin sofanya? Gimana cara bersihin sofanya? Hah? Gimana cara sofa? Rumah Habib dekat dengan Sungai Musi. Rumah Habib dekat dengan Sungai Musi. Apa? Habib dengan kakak Habib bawa ini sofa ke Sungai Musi, lempar ke Sungai Musi, buang gitu orang. Kenapa? Karena sulit untuk membersihkannya. Sulit untuk membersihkan sofa tersebut. Kenapa? Karena harus disiram dengan tanah. Mengatakan, ini enak sofa yang seperti ini. Kalau sofa kain bahannya langsung meresap semua. Resapan itu harus kena juga air tersebut yang berikutnya. Mengatakan, hati-hati najis mughalladhah. Mengatakan. Lalu yang kedua, najis muhaffafah. Apa najis muhaffafah? Najis yang dikenal dengan najis baulun sobi. Baulun sobi alladzi lam yat'am ghairul laban wa lam yablugh qaulain. Yang kedua di dalam masalah najis. Najis yang ringan kata ulama. Apa najis yang ringan? Najis kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali susu kata ulama. Kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali susu, walam yablugh qaulain, dan belum sampai umuran 2 tahun. Syaratnya ada 4. Pertama, kencing. Kalau kotorannya dianggap najisnya mutawassithah. Yang kedua, bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan kencingnya dianggap najisnya mutawassithah. Yang ketiga syaratnya belum makan apa-apa kecuali ASI. Kalau sudah minum susu, kalengan, bubuk, maka najisnya adalah mutawassithah gitu. Yang keempat, syaratnya belum sampai umur 2 tahun. Syarat cara membersihkannya kata ulama rasul ma, cukup percikan saja. Ini dalam mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwasanya kencing bayi laki-laki tersebut tidak dihukumi najis. Dan ada juga pendapat di luar mazhab Syafi'i, hukum kencing tersebut sama seperti najis mutawassithah, tidak ada najis muhaffafah. Tapi mazhab Syafi'i mengambil yang tengah, yaitu apa? Najis kencing bayi tersebut dianggap najis muhaffafah, cukup dipercikan saja, sudah dianggap hukumnya suci. Ini katakan. Paham? Ini cara yang kedua. Lalu yang ketiga, najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah selain daripada najis anjing dan babi tersebut. Selain daripada najis anjing dan babi dan kencing bayi laki-laki tersebut dikenal dengan najis mutawassithah. Ini katakan. Najis mutawassithah itu banyak kata ulama. Yang pertama adalah baul, kencing.
kencing apapun hukumnya adalah najis. Kencing apapun hukumnya adalah najis. Baik kencing manusia ataupun kencing binatang, kecuali kencing bayi laki-laki tersebut. Itu dalam mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i ada yang mengatakan kotoran binatang yang boleh dimakan hukumnya suci. Di luar mazhab Syafi'i ada yang berpendapat kotoran hewan yang boleh dimakan hukumnya suci, tidak dihukumi najis. Tapi mayoritas dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum kotoran hukumnya adalah najis. Yang pertama baul, kencing. Yang kedua kata ulama madhi. Apa madhi? Cairan yang keluar ketika syahwat bagi kaum laki-laki dan perempuan. Jika seorang laki-laki atau seorang perempuan ketika syahwat, maka akan keluar dari kemaluannya cairan berbentuk bening, tapi agak kental, dikatakan. Apa namanya? Madhi. Dan madhi hukumnya adalah najis. Kemudian yang ketiga adalah wadi. Apa wadi? Cairan yang keluar, umumnya bagi laki-laki. Bentuknya seperti apa? Seperti putih, kental kata ulama. Yang keluar ketika kita mengangkat barang yang berat. Biasanya akibal bol, habis kencing. Kalau kita ngeden ngangkat barang berat-berat, itu setelah kencing itu keluar tetesan. Bagi kaum laki-laki, kental namanya. Apa namanya? Wadi. Apa namanya? Wadi. Hukumnya najis. Beda antara madhi dan wadi. Kalau madhi ketika syahwat. Kalau wadi ketika kita mengangkat barang berat-berat, habis kencing keluar tuh netes, itu namanya apa? Wadi, dan hukumnya najis.